فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din azzani wa azakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana matan ini adalah matan yang sangat mulia dan juga berbarakah. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama yang mensyarah dan menjabarkan hadis-hadis yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah karya seorang imam, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan, sesuai dengan perjanjian yang sudah kami sebutkan sebelumnya, setoran terlebih dahulu. Kemarin siapa kemarin? Fadhal. Fadhal. Bismillah. Akhbiran ihsan. Nah, barakallahu fikum, ahsantum. Lain kali kalau setoran hadis itu enggak usah tergesa-gesa, santai saja. Paham ya? Dibaca santai, tenang, itu lebih baik daripada cepat-cepat ya. Nah, barakallahu fikum, cepat enggak masalah, cuman lebih bagus kalau pelan. Jadi intonasinya itu enak. Paham ya? Lain kali gitu insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, la ba'as. Dibiasakan nanti insyaallah lama-lama bisa. Barakallahu fikum hafizakumullah. Terakhir kita ambil sekarang yang mana tandanya? Tandanya yang mana terakhir? Asif. Yang mana? Apa? Al-akhiratu. Bagian mana setelah apa? Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala setelah menyebutkan bahwasannya negeri itu ada tiga. Jadi negeri ada tiga. Negeri dunia, negeri kuburan, negeri akhirat. Namun tiga-tiga ini perlu diperhatikan baik-baik. Yang kekal adalah negeri akhirat. Adapun awal daripada manazilul akhirah, awal daripada permulaan negeri akhirat adalah alam kuburan. Adapun alam dunia, negeri dunia ini
tidak kekal selama-lamanya, bahkan mengalami kesirnaan. Perhatikan baik-baik. Karena apa? Karena dunia ini hanya sekali saja. Setelah dunia tidak ada dunia lagi. Oleh karena itu, negeri dunia sebagaimana yang beliau sebutkan adalah negeri untuk beramal, darul a'mal, negeri untuk beramal. Sedangkan akhirat adalah darul qarar, negeri yang kekal selama-lamanya. Disitulah nanti dikenal darul jaza, negeri yang barakallahu fikum dibalasi semua amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Oleh karena itu kita semuanya harus mempersiapkan untuk negeri kita yang kekal, yaitu negeri akhirat. Adapun dunia dikenal dengan negeri yang sesaat saja. Sudah kami sebutkan berkali-kali, bahkan disebutkan oleh para ulama, mereka mempermisalkan dunia itu bagaikan samudra, lautan, yang manusia manakala ingin menyeberanginya butuh sesuatu yang dipakai untuk menyeberanginya, yaitu amalan-amalan saleh. Amalan-amalan saleh dipermisalkan bagaikan perahunya atau kapalnya yang bisa menyeberangi samudra atau lautan yang sangat luas tersebut. Maksudnya ikhwani fillah, azdani wazakumullah, bahwasanya dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Itu perhatikan baik-baik, karena banyak orang-orang yang mengira diciptakan untuk dunia sehingga mereka berlomba-lomba mencari dunia, ambisinya dunia, pikirannya dunia, padahal tidak benar. Justru kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dunia sebagai sarana, sebagai tempat untuk apa? Beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam mencari dunia jangan ambisius, namun hanya secukupnya. Hanya secukupnya, barakallahu fikum. Sisanya akhirat. Ingat baik-baik kaidah yang sudah sering kita sebutkan, barang siapa yang mencari akhirat, dunia pasti dapat. Namun barang siapa yang mencari dunia belum tentu dapat akhirat. Karena perkara dunia itu perkara yang bisa dikatakan dilihat lama-lama orang tahu. Tapi kalau akhirat, perkara akhirat kalau enggak dipelajari, enggak dicari, enggak dapat. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Ini sekedar nasihat bahwasanya negeri yang kekal selama-lamanya adalah negeri akhirat. Mata kita semuanya arahkan menuju ke negeri akhirat tersebut, dan memandang masa depan anak kita jangan dipandang dengan kacamata dunia. Memandang masa depan anak kita, masa depan kita semuanya kita pandang dengan kacamata apa? Kacamata akhirat. Karena masa depan kita dan anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita semuanya adalah di akhirat itu. Ada pun yang mengatakan nanti masa depan anakmu bagaimana, enggak sekolah, enggak punya ijazah, biarin. Paham ya? Assalamualaikum. Paham ya? Ngapain kok arahnya ke situ? Masa depan anak kita dan kita semua akhirat. Barakallahu fikum. Adapun dunia itu hanya jembatan, hanya perantara, hanya sarana saja. Perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Kalau ada orang mengatakan nanti anakmu jadi apa? Insyaallah taala menjadi sunni salafi, menjadi seorang dai yang menyampaikan Al-Qur'an was sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara keyakinan, amalan dan juga ucapan. Bukan semata-mata ucapan saja. Karena masa depan kita semuanya di mana? Di akhirat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan di akhirat. Bayangkan. Karena di dunia ini bagaikan apa? Bagaikan salah satu di antara kita mengecelupkan jari jemarinya ke lautan, kemudian dicabut kembali. Bayangkan, apa yang terbawa oleh jari jemari tersebut? Setetes, dua tetes saja air. Menunjukkan dunia itu hanya sesaat saja. Jangan sampai kita ambisinya dunia. Waktu adalah ilmu, waktu adalah amal, waktu adalah ibadah, bukan waktu adalah uang. Barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW menguji kita semuanya dengan ujian harta. Yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi, dari hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan fitnah ujian umatku adalah harta. Hati-hati.
Harta inilah yang bikin terkadang orang terombang-ambingkan oleh fitnah, terombang-ambingkan oleh dunia, sehingga dia terjerumus meninggalkan ilmu Al-Quran Sunnah. Sekarang banyak orang-orang kalau dinasihati, ayo taklim, ayo belajar, duduk majelis ilmu. Sekarang bisa Pak belajar lewat HP katanya. Belajar lewat Android bisa. Internet dibuka semuanya ada. Akhirnya apa? Enggak belajar lagi. Enggak bermujalasah, enggak duduk. Para ulama terdahulu bagaimana mereka rihlah mencari ilmu itu rihlah. Datang jauh menempuh jarak. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kita sebagai seorang sunni salafi yang kita contoh siapa? Para salafun saleh, para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, bukan orang-orang belakangan. Karena antum perhatikan baik-baik ya. Orang kalau belajar lewat HP, terus terang saja walaupun masuk, tapi enggak seperti yang duduk langsung. Karena orang belajar lewat HP, audio misalkan barakallahu fikum, dia bisa saja belajar bawa buku tulis, bawa pena juga, tapi biasanya enggak terlepas dari minuman. Mungkin teh, kopi, Nescafe. Yang jelas anak yakin kalau ininya masuk. Air minumnya ini masuk anak yakin. Tapi pelajarannya belum tentu masuk. Karena banyak yang cerita. Jadi lebih baik kalau duduk langsung bermajelis, bermulazamah, na barakallahu fikum talaqi, bertemu langsung, mendengarkan, itu jauh lebih baik dibanding na barakallahu fikum mendengarkan audio. Karena audio, rekaman-rekaman itu hanya membantu saja, bukan inti. Intinya adalah bermujalasah, duduk. Coba bayangkan keutamaan yang lain barakallahu fikum ketika kalian atau kita bermajelis seperti ini. Apa di antaranya? Di antaranya adalah malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Ngam barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketenangan hati-hati kita semuanya manakala berada di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar yang paling bagus, yang paling baik dan diberkahi insyaallah taala adalah di masjid. Nah, barakallahu fikum. Jadi masjid plus markis. Paham ya? Jadi masjid digunakan juga untuk belajar seharian, mengajarkan Al-Qur'an was sunnah. Adapun kelas-kelas atau ruangan-ruangan itu enggak ada larangan. Cuman jangan sampai itu jadikan inti. Karena barokahnya insyaallah taala besar yang di masjid barakallahu fikum. Karena Rasulullah mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Artinya apa? Tidaklah ada sekelompok kaum yang mereka berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membacakan Al-Qur'an, mengajarkannya, mempelajarinya, melainkan apa? Akan turun kepada mereka ketenangan. Bayangkan, ketenangan hati. Ana yakin antum semuanya kalau jujur ya, itu lebih tenang ketika duduk di majelis ilmu dibanding duduk di pasar. Nah, atau duduk di majelis-majelis parlemen-parlemen kata mereka, organisasi lembaga-lembaga, jauh lebih tenang ketika duduk di masjid. Nah, dipermisalkan bahkan para ulama menyebutkan, "Lau ya'lamul muluk wa abda'ul muluk 'ala ma nahnu fihi minar rahah was surur la jaladuna 'alaina bisuyuf." Atas makna itu. Artinya bagaimana artinya? Kalau seandainya para pemimpin, para raja mengetahui keberadaan kita yang tenang, tentram dengan ilmu Al-Qur'an was sunnah, membaca Al-Qur'an, membaca As-Sunnah, kalau mereka tahu tentang keadaan kita, niscaya mereka iri dan akan memerangi kita dengan pedang. Maksudnya itu mereka itu heran itu loh, orang kok sibuk-sibuk, orang kok malah tenang-tenang di masjid aja. Yang dibaca Al-Qur'an terus, kita sibuk-sibuk di jalan demonstrasi, kita sibuk-sibuk di kursi-kursi sana mencari jabatan, kalian tenang-tenang saja. Ya kita katakan assalamualaikum. Selesai urusan. Paham ya? Karena yang mereka cari apa? Dunia. Yang mereka cari itu dunia barakallahu fikum. Kalau kita yang kita cari apa? Akhirat. Ingat baik-baik. Akhirat itu negeri yang kekal. Negeri yang bisa dikatakan barakallahu fikum tidak ada lagi negeri setelahnya. Paling terakhir sudah. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu kita semuanya harus memiliki jiwa yang kuat. Harga diri pun harus dipertahankan. Jiwa besar, tidak mudah sakit hati, tidak cengeng. Harus kuat, siap menerima resiko, siap menerima nasihat, siap menerima kritikan. Kalau orang nggak mau dikritik nggak usah hidup, paham ya? Orang itu kalau nggak mau dikritik nggak usah hidup. Ustadz Fulan itu sukanya mengkritik aja. Tanya sama orang yang ngomong tadi, dia pun juga suka mengkritik. Ana yakin itu, paham ya? Jangan sok kayak gitu. Ustadz Fulan sukanya mengkritik, Ustadz Fulan kalau ngaji ngkritik
ustadz yang lainnya. Kita bukan mengkritik hanya sebatas hawa nafsu, bukan. Harus dijelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kalau nggak dijelaskan orang nggak tahu. Paham ya? Orang ketika jual beli saja, ini dunia ya, afan ya. Dunia aja ketika jual beli, antum milih nggak? Milih. Antum datang ke toko atau ke penjual tomat atau penjual sayuran, milih yang bagus atau enggak? Milih yang bagus. Nggak mungkin antum jelek nggak masalah lah. Ya, mungkin masak juga enak. Enggak, mesti milih yang baik. Inilah jarh wa ta'dil. Dalam dunia ada orang sudah menjarah dan ta'dil. Ini sayurnya busuk ini Bu, ini jelek Bu. Ini yang bagus. Yang menjelek-jelekkan tadi namanya jarah. Paham ya? Mengkritik, ini jelek ini. Yang bagus diambil, ini namanya menta'dil, memberikan rekomendasi. Dunia padahal, akhirat terlebih lagi, barakallahu fikum. Akhirat terlebih lagi. Oleh karena itu jangan takut menyampaikan al-haq. Jangan takut menyampaikan Al-Quran was sunnah. Musuh mesti banyak. Jangan khawatir. Nabi kita Muhammad SAW, bahkan semua Nabi berdakwah itu enggak terlepas daripada yang namanya musuh. Pasti ada musuhnya. Karena itu adalah sunnatullah jalla wa'ala. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada pemegang al-haq. Pasti musuhnya banyak. Ana yakin. Kalau orang berdakwah kok enggak ada musuhnya, dipertanyakan dakwahnya. Paham ya? Seringnya orang kalau berdakwah enggak ada musuhnya itu dakwah yang mudah. Apa Ustaz hukumnya peminus? Enggak masalah daripada enggak nyoblos. Satu. Ustaz bagaimana dakwah dengan televisi? Enggak masalah kalau dakwah dengan televisi kan tersebar kemana-mana. Dua. Ustaz bagaimana kalau dakwah dengan proposal minta-minta ngemis ke sana kemari? Enggak masalah, itu kan minta-minta dakwah katanya. Untuk dakwah enggak masalah. Yang dilarang itu untuk pribadi katanya. Rincian dari mana itu? Berikutnya lagi, Ustaz, boleh enggak kalau akhwat pakaian warna-warni? Enggak masalah warna-warni, yang penting pakai cadar. Akhirnya akhwatnya warna-warni pakaiannya, ada yang hijau muda, ada yang merah putih. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Yang kita nilai itu bukan masalah boleh atau enggak bolehnya, fitnah itu harus diamankan. Paham ya? Amankan dari fitnah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Orang yang selamat dan bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan menjerumuskan ke dalam fitnah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, nah barakallahu fikum, hadisnya Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida laman junibal fitan, walamani betuliya fasarba rafawaha. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan menjerumuskan diri dalam fitnah. Jadi kalau berdakwah itu jangan milih mudahnya, milih yang benar. Sepahit apapun, seberat apapun kebenaran itu harus dipikul. Paham ya? Karena memang kita sekarang berada di akhir zaman. Yang kita berada di apa? Zaman-zaman yang dikenal tamhis. Tahu tamhis? Penyaringan, disaring. Mana orang yang kokoh, mana yang orang masih istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah secara ucapan, keyakinan dan perbuatan. Siapa? Nah, Rasulullah mengatakan apa? La ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Ini ingat baik-baik ini. Paham ya? Berpegang teguh di akhir zaman yang sekarang penuh dengan fitnah, fitnah dunia, fitnah syubhat, fitnah syahwat, sangat berat sekali barakallahu fikum. Bagaikan apa? Orang yang menggenggam bara api. Datang dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala ad-dini kal qabid 'alal jamri." Artinya apa? Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang orang berpegang teguh di atas agamanya, kokoh, istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bagaikan orang yang menggenggam bara api. Naam, dan orang akan aman dari syubhat manakala dia berilmu. Dan orang akan merasa dan akan diamankan dari syahwat manakala dia bersabar. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, ini sekedar nasihat untuk anak pribadi dan untuk segenap ikhwah. Jangan sampai hati-hati kita semuanya dilalaikan dengan dunia. Jangan sampai kita semuanya terfokuskan terhadap dunia. Insyaallah taala kita yakin, seyakin-yakinnya rezeki kita semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Apakah enggak percaya? Harus percaya. Kalau enggak percaya bisa terjatuh dalam kekufuran. Paham ya? Santai saja. Hari ini si fulan dapat rezeki segini, si fulan segini, fulanah segini. Tercatat semuanya rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, kita tinggal menjalankan sebab-sebab yang Allah taala perbolehkan. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau kita sudah memahami hal yang ana sampaikan ini, tenang insyaallah.
Paham ya? Hati senang walaupun tidak punya uang. Santai saja. Yang penting apa? Diisi terus dengan Al-Qur'an Sunnah. Al-Qur'an was Sunnah. Yang namanya uang, harta akan datang insyaallah dengan seizin Allah taala. Cuman ingat, mencari ilmu itu bukan sebab hilangnya rezeki, namun sebab apa? Dapatnya rezeki. Datang dalam hadis yang sahih, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu di zaman Rasulullah ada dua orang bersaudara. Ada dua orang bersaudara. Nah, salah satu di antara keduanya kerja. Yang satunya mencari ilmu, majelis bersama Rasulullah. Yang kerja ini ngadu, "Ya Rasulullah, bagaimana saudaraku ini? Aku kerja, dia malah belajar." Semakna itu ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "La'allaka turzaqu bih." Rasulullah enggak menyalahkan yang belajar tadi. Rasulullah mengatakan, "Semoga kamu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang belajar." Bayangkan. Enggak menyalahkan yang belajar. Jadi orang belajar mencari ilmu itu sumber rezeki. Nah, barakallahu fikum. Antum kalau berilmu, kita semuanya dimanapun kalian berada, insyaallah taala dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya dimuliakan, diangkat derajatnya bukan karena kekayaannya, bukan karena titel dan gelar jabatannya, bukan. Tapi karena ilmu dan iman. Ingat-ingat, ilmu dan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ewa? Hah? Bahwasanya kita semuanya akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena ilmu dan iman. Naam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ingat-ingat ayatnya. Jangan kemana mana barakallahu fikum. Fokus. Allah musta'an, barakallahu fikum. Jadi Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat apa itu? Al-Mujadalah disebutkan bahwasannya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Ingat, itulah sebab diangkat derajatnya karena ilmu dan juga keimanan. Kalau kita enggak berilmu di mana coba? Nah, barakallahu fikum, jangan malas-malasan dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu hanya sekali saja di dunia. Setelah dunia nanti enggak mencari ilmu lagi. Namun memanen ilmu yang kita pelajari dunia itu bagaimana? Karena setelah berilmu enggak cukup di situ. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Paham ya? Jangan cuma berilmu saja, ilmu butuh amalan. Setelah diamalkan apa? Butuh dizakatkan, disalurkan dengan cara berdakwah. Di dalam berdakwah sabar ini penting sekali. Jadi berdakwah itu jangan gerusa-gerusu, tergesa-gesa. Wadah berdakwah bertahun-tahun kok cuma segini aja muridnya nih, 10 orang aja. Sabar, barakallahu fikum. Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun berdakwah? Berapa tahun berdakwah? 950 tahun berdakwah, bayangkan. Yang ikut berapa? Banyak atau sedikit? Sedikit. Bahkan ditampakkan di hadapan Rasulullah, wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Lah kita siapa? Kita bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula atba'ut tabi'in. Kita masih dikatakan apa? Atba' jauh sekali. Paham ya? Jadi wajar kalau cuman yang datang baru sedikit, 1 orang 2 orang, enggak masalah. Yang kita andalkan, yang kita harapkan istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Barakallahu fikum. Karena sekarang banyak orang yang justru terumbang-ambing oleh fitnah dunia, syubhat, syahwat, sehingga mereka meninggalkan majelis ilmu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Fal akhiratu tabda'u minal maut. Ini ya. Na'am, barakallahu fikum. Maka akhirat itu diawali dengan kematian. Kita semuanya akan mati. Percaya enggak, Pak? Harus percaya. Semuanya kita akan mati. Cuman matinya kapan? Wallahu a'lam. Perhatikan baik-baik. Wa awwalu ma yakunu fiha 'adzabul qabri aw na'imul qabr. Dan pertama kali yang dirasakan ketika sudah mati ada 2 kemungkinan. Apa itu? Azab kuburan atau kenikmatan di dalam kuburan tersebut. Semuanya akan mati semuanya. Tidak pandang apa? Tidak pandang apa? Tidak pandang bulu. Paham ya? Tidak pandang bulu, semuanya akan mati. Mulai dari apa? RT-nya, RW-nya, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, DPR, MPR, menteri-menteri, presidennya pun akan mati semuanya. Rakyat sipil juga enggak terlepas dari itu, semuanya mati. Semuanya akan mati, dikumpulkan di satu tempat, yang di tempat itu semuanya jadi satu. Enggak ada nih miskin ini kaya, jadi satu semuanya. Di mana itu? Padang mahsyar.
Nah, barakallahu fikum, ngeri sekali kita lihat di sini. Fal qabru fasilun bainad dunya wa bainal akhirah. Kuburan itu pemisah antara dunia dan akhirat. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, kuburan itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi ternyata apa? Antara dunia dan akhirat itu ada alam di alam barzakh tersebut. Dikatakan jembatan. Jadi pemisah antara dunia dan akhirat. Disebut juga apa? Awal manazilul akhirah. Awal tahapan-tahapan akhirat di kuburan tersebut. Di kuburan ada apa sih? Yang jelas di kuburan nanti itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia dapat azab, waliyadzubillah. Kemungkinan kedua dia dapat nikmat. Nikmatnya apa? Nikmatnya kalau bisa menjawab 3 pertanyaan, diapakan? Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Ditampakkan di hadapannya surga, dibentangkan kasur dari surga. Orang atau si mayit tadi pun senang dan mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Senang. Karena ingin segera apa? Ingin segera mendapatkan surga yang hakiki. Orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi dari kalangan munafikin dan orang kufar, apa balasannya? Disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya patah. Ngeri sekali. Kemudian dibentangkan kasur dari neraka. Ditampakkan di hadapannya neraka. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Takut karena nanti di neraka lebih ngeri lagi. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, wa huwa mahattatul intidhar. Wa huwa mahattatu intidharin, yang mana kuburan tersebut adalah tempat atau bisa dikatakan terminal penungguan. Semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ. Antum masuk ke area perkuburan, mulai dari apa tadi? Yang paling dasar sampai yang paling tinggi, ada semua di situ. Nah, barakallahu fiikum, ada semua di kuburan tersebut. Walidzalika summiya bil barzakh li'anna al-barzakha huwal fasilu baina syai'ain. Oleh karena itu dinamakan dengan apa? Dengan negeri barzakh. Karena barzakh itu adalah pemisah antara dua sesuatu, dunia dan akhirat. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Kuburan adalah pemisah antara apa? Dunia dan akhirat. Na'am, barakallahu fikum. Di kuburan ketika sudah ditinggal pergi orang yang ngantar, dia mendengarkan apa? Gesekan-gesekan sandal orang yang mengantar tersebut. Kemudian didatangi 2 malaikat. 2 malaikatnya siapa dan siapa? Siapa 2 malaikat yang mendatangi di dalam kuburan? Antum? Enggak tahu juga. Allahumma musta'an. Antum? Munkar dan nakir. Dihafalkan. Munkarun dan nakirun. Nah, barakallahu fikum, 2 malaikat tersebut mendatangi di kuburan tersebut dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sebutkan tadi. 3 pertanyaan. Wa kadzalika minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi anna Allah yab'atsu hadhil ajsam min kuburiha. Allahumma musta'an. Dan seperti itu pula beriman terhadap hari akhirat mencakup juga beriman bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan jasad-jasad, tubuh-tubuh, badan-badan ini semuanya dari kuburannya. Karena semuanya hancur dimakan oleh tanah. Hukum globalnya kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali apa yang enggak hancur? Semuanya ketika orang dikubur, dimakan oleh tanah, hancur semuanya kecuali tulang ekor. Kecuali tulang ekor, bayangkan. Tulang ekor enggak hancur, masih utuh. Kalau enggak percaya bagaimana? Harus percaya. Harus percaya. Enggak boleh antum gali kemudian mencari, wah enggak percaya, belum yakin, enggak boleh. Karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih, Rasulullah mengatakan, "Kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbad danab." Semua bani Adam dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakab. Dari tulang ekor itu diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Dan akan disusun kembali. Nah, barakallahu fikum, kecuali para nabi dan orang-orang syuhada yang Allah Ta'ala takdirkan untuk utuh-utuh. Paham ya? Adapun secara global semua manusia akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor tadi. Nah, barakallahu fikum, karena sudah kami sebutkan berkali-kali, hanya mengulang saja untuk nah, barakallahu fikum, melihat masih ingat ataukah tidak. Di sana ada 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Semuanya punah sirna kecuali 8 makhluk tersebut. Sebelum menyebutkan satu persatu pantunnya, na'am, barakallahu fikum, 8 makhluk tidak mengalami kepunahan. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hazil adam.
huwal 'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun. Kemudian wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. 8 makhluk ini tidak mengalami kepunahan. Arsy, kursi, surga, neraka, tulang ekor, ruh, lauhul mahfuz, qalam, pena. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala semoga diingat-ingat dan juga dihafal. Kita lihat di sini, fataqumu lirabbil alamin mutakamilatal khilqah. Semuanya akan berdiri menuju kepada Rabb alam semesta dalam keadaan sempurna penciptaannya. Nah, karena Allah taala yang menciptakan awal mula, nanti pun akan diulangi lagi sebagaimana permulaannya. Dikumpulkan dalam keadaan tidak berkhitan, tidak beralas kaki, sendiri-sendiri, telanjang. 4 ciri-ciri dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri, telanjang. Ngeri sekali barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, mana harta selama ini yang mereka kumpulkan? Mana mobil mewah mereka mana? Jabatan-jabatan mereka mana? Telanjang, bayangkan. Jubah aja enggak dipakai di situ sudah. Karena di situ nanti barakallahu fikum yang ada hanya selamat atau tidak. Allahul musta'an. Semoga kita semuanya diselamatkan di padang mahsyar tersebut karena sangat panas sekali cuacanya, itu enggak sembarangan. Sekarang bisa dikatakan kemarau di dunia ini, bisa dikatakan kita masih tahan. Tapi nanti di padang mahsyar itu ngeri sekali. Matahari didekatkan jarak berapa? Kurang lebih 1,5 kilo itu mil. Ngeri sekali barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita lihat di sini. Kama kanu fid dunya mutakamilil khilqah la yadhi'u minha syai'. Sebagaimana dahulu mereka manusia di dunia sempurna penciptaannya, nanti tidak ada satupun yang tersia-siakan. Semuanya akan diciptakan dalam sebagaimana awal permulaannya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, nanti kami akan ulangi lagi. Dan kamilah akan mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kita lihat. Fa idza nafakha Israfilu fis suri nafkhata tsaniyata taratil arwahu minas sur wa huwal qarnu wa dakhalat kullu ruhin fi jismiha. Allahumma musta'an. Kata beliau, kemudian ketika Israfil sudah meniup trompetnya dengan tiupan yang kedua, karena pendapat yang rajih 2 tiupan ya. Tiupan yang pertama, tiupan apa? Menghancurkan. Tiupan yang kedua, tiupan apa? Membangkitkan. Ngeri sekali barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini, apabila Israfil sudah meniupkan trompet yang kedua, tiupan yang kedua, perhatikan baik-baik, taratil arwahu minas sur. Kemudian ruh-ruh berterbangan dengan sebab trompet tersebut, wa al-qarn, yaitu semacam tanduk. Paham ya? Wa dakhalat kullu ruhin fi jismiha, dan masing-masing ruh kembali kepada jismnya, kembali kepada jasadnya. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ada pendapat yang mengatakan 3 kali tiupan, namun yang rajih 2 kali tiupan saja. Barakallahu fikum. Kemudian setelah ditiupkan lagi, tiba-tiba mereka pun akan bangkit. Yang turun ini maknanya bukan melihat, tapi yang tadirun, menunggu. Paham ya? Menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'maruna bil masir ilal mahsyar. Kemudian mereka semuanya diperintahkan untuk berjalan ke mahsyar. Perhatikan baik-baik. Mahsyar itu apa? Padang mahsyar itu apa? Tempat yang semua manusia dikumpulkan di situ. Tempat yang sangat luas sekali. Enggak ada bangunan di situ barakallahu fikum. Allahul musta'an. Laki-laki perempuan jadi satu enggak di situ? Semuanya jadi satu. Telanjang. Nanti kalau misalkan laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki bagaimana? Sempat enggak? Enggak sempat. Sebagaimana dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, sudah kami nukilkan berkali-kali, hanya biar mengingat saja barakallahu fikum. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nanti ketika semua dikumpulkan lelaki dan wanita dalam keadaan telanjang? Bagaimana kalau seandainya barakallahu fikum yangdur ahaduhum ila aurati ba'd, atau semakna itu, sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, innal amra asyad min an yangdura ba'duhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat.
Perkaranya itu lebih menggentingkan dibanding menyempatkan sebagian melihat kepada sebagian yang lainnya. Enggak sempat barakallahu fikum, enggak sempat. Enggak sempat. Lawang dia sendiri-sendiri. Anaknya mana? Enggak ada. Gandengan sama anaknya bareng yuk enggak ada. Paham ya? Nah, enggak ada, semuanya sendiri-sendiri. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Nasallallahu salamatal afiyah. Kita lihat sini. Yakhrujuna minal ajzati sira'a. Mereka semuanya keluar dari kuburan-kuburan mereka sira'a dalam keadaan cepat. Fala ya'ni bisur'ah, dalam keadaan cepat. Fala yatakhallafu ahadun aw yakhtafi ahadun. Enggak ada seorang pun yang menyelisihi, maksudnya enggak ada seorang pun yang ingin sembunyi, itu enggak ada. Semuanya dengan cepat keluar dan berkumpul di padang mahsyar tersebut. Kulluhum yasiruna ilal mahsyar. Mereka semuanya berjalan menuju padang mahsyar. Yaqumuna min quburihim wa yusaquna ilal mahsyar. Mereka semuanya berdiri dari kuburan-kuburan mereka dan mereka digiring ke padang mahsyar. Fayusyaruna fi. Kemudian mereka dikumpulkan di dalam tempat tersebut atau di tempat tersebut. Wa yaqifuna fihi ala aqdamihim min awalil khalqi ila akhirihim. Perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fikum, dan mereka semuanya berdiri di atas telapak kaki mereka, mulai dari awal makhluk sampai akhir makhluk. Awal makhluk siapa? Umat siapa? Nabi Adam alaihissalam, mulai dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Dan sejelek-jelek makhluk adalah orang yang masih hidup di hari kiamat tersebut. Kenapa? Karena sebelum hari kiamat, tragedi kisahnya sudah kami sebutkan juga barakallahu fikum. Dan juga dinukilkan di dalam as-sunnah bahwasanya sebelum hari kiamat itu ada hari-hari yang di situ semua mukminin, muslimin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dikirimnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengirim sebuah angin yang sangat halus sekali, sambut sutra. Setiap orang mukmin yang barakallahu fikum mencium angin tersebut wafat dengan seizin Allah taala. Tinggallah orang-orang yang jahat. Tinggal orang-orang yang jahat. Nah, di saat itulah Ka'bah Baitullahil Haram dihancurkan oleh seorang oknum pendek, hitam, kedua betisnya kecil, yang asalnya dari Habasyah atau Ethiopia. Siapa orang tersebut? Siapa? Yang yakin dan jelas. Yang keras, biar dengar yang lainnya. Sukai. Antum dir, antum. Sebutkan aja, enggak usah takut, santai aja. Siapa? Bismillah, siapa? Sukotain masih kurang dikit, jangan nyerempet. Antum. Ayo. Wah, jangan bahasa kemana-mana. Dzul Khuwaisirah itu pencetus Khawarij lain lagi. Sana ada Dzulqarnain juga ada. Dzul Khuwaisirah ada. Dzumalin juga ada. Ini itu siapa ini? Yusuf mana ya, Tom? Dzuswaikotain. Suwaikoh itu tasghir sakoh. Sakoh itu betis. Jadi kalau musanna suwaikotain itu musanna. Paham ya? Sakotun tasghirnya suwaikoh. Paham ya? Kalau dua betis itu suwaikotain. Dzuswaikotain berarti orang yang memiliki dua betis kecil. Dzuswaikotain. Rasulullah mengatakan ya yukharibul Ka'bah yaumal qiyamah dzuswaikotain minal Habasyah. Akan dihancurkan Ka'bah nanti dari kiamat oleh seorang yang dikenal Dzuswaikotain dari Habasyah, dari Ethiopia. Ingat-ingat namanya ini ya. Ingat-ingat ya. Nanti tak tanya lagi, mungkin kapan-kapan kalau ingat tak tanya lagi, ingat-ingat Dzuswaikotain. Coba ulang ya antum. Dzuswaikotain. Antum Dzuswai. Ayo, ingat-ingat, nanti kalau belum tahu tulisannya tuliskan. Tuliskan untuk yang kelima kali ini ya. Allah musta'an, tuliskan. Karena ini penting, barakallahu fikum, sejarah-sejarah ini penting. Sekarang kita ahlus sunnah yang dihafal sejarah-sejarah seperti ini. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, wa yaqifuna fihi ala aqdamihim min awwalil khalqi ila akhirihim fi mauqifin wahid. Masyaallah.
Mereka semuanya nanti berdiri di atas telapak-telapak kaki mereka. Sejak dari makhluk yang pertama hingga makhluk yang terakhir di satu tempat. Hufatan uratan ghurla. Dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa berkhitan. Hufatan laisa 'alaihim ni'alun. Nah, hufatan maknanya adalah tidak ada di atas mereka sandal-sandal. Enggak ada pakai sandal sama sekali. Uratan laisa 'alaihim thiyabun. Urah itu tidak ada di atas mereka sehelai pakaian pun. Telanjang berarti. Ghurla ghairu maktunin. Ghurla itu tidak berkhitan. Sebagaimana awal permulaan diciptakan, kita dilahirkan oleh ibu kita, berkhitan enggak? Ketika dilahirkan pertama kali, berkhitan enggak? Nah, awal kali dilahirkan ibu kita berkhitan enggak, Der? Berkhitan atau enggak? Ketika dilahirkan dulu, awal kali lahir, berkhitan atau belum? Tahu makna berkhitan enggak ya? Allah Ustaz. Berkhitan atau enggak? Enggak. Awal kali lahir belum berkhitan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, belum berkhitan, tapi nanti akhir zaman nanti ketika Allah Ta'ala membangkitkan kembali sebagaimana permulaan juga tidak berkhitan. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Fayusyaruna fil mahsyar bimiqdari alfi sanatin wa hum wuqufun ala aqdamihim. Dan mereka semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar kurang lebihnya 50 tahun. Perkiraan-perkiraan kita tidak bisa memperkirakan. Nah, barakallahu fikum, yang jelas, tahun-tahun tersebut tentunya bisa dikatakan sangat panjang. Wa hum wuqufun ala aqdamihim. Mereka berdiri di atas telapak-telapak kaki mereka. Yang tadiruna madza yuf'alu bihim. Mereka menunggu apa yang akan diperlakukan untuk mereka. Ammal mu'minu fala yuhis bihadil masyaqqah. Masyaallah, ini perhatikan baik-baik ini. Adapun orang mukmin enggak merasakan keberatan sedikit pun. Masyaallah. Ini berarti yang merasakan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Orang mukmin insyaallah taala yang kokoh imannya enggak merasakan rasa keberatan di situ. Menunjukkan bahwasanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ladzi yuhis, hanya saja yang merasakan adalah apa? Bimasyaqqatil hasyr huwal kafir. Hanya saja yang merasakan beratnya di padang mahsyar tersebut adalah orang kafir. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira." Di hari tersebut, di padang mahsyar tersebut adalah hari yang sangat sulit, hari yang sangat mengentingkan, hari yang sangat menyusahkan bagi orang-orang kafir. Wa qala fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Apabila mereka sudah dikumpulkan di padang mahsyar tersebut, di hari tersebut adalah hari yang sulit, susah untuk orang-orang kafir, enggak ada kemudahan sama sekali. Allahul musta'an. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Kesimpulannya bahwasanya kita semuanya hendaknya berhati-hati dan juga banyak-banyak berdoa serta memperbanyak amalan-amalan saleh agar kita semuanya nanti dipermudah dan di padang mahsyar tersebut mendapatkan barakallahu fikum naungan yang suatu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa, berharap, berusaha, mencoba dan yang semisalnya. Adapun takdir semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusallimana wa an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu walidzalik wal qadiru 'alaih walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan yang berikutnya.